Oke, baik saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan Yang Maha Kuasa. Di video kali ini, saudara-saudara, kita masih membahas tentang dunia perpolitikan ya. Seperti biasa ya, itu kan sebelumnya kita mendengarkan video cuplikan dulu, di mana video cuplikan terbaru atau pernyataan terbaru dari Bu Widya. Bagaimana videonya? Langsung saja kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini konten ini agar disimak atau pendengar oleh Bapak Presiden, kemudian Bapak Kapolrinya. Kalau memang benar-benar ini untuk rakyat. Saya harap ada kasus yang di Kalimantan Barat, ya, saudara Bapak Agustino bersengketa tanah dengan Bapak Akiang yang ada di Kalimantan Barat. Pembunuhan tersebut, penembakan tersebut terjadi pada tanggal 5 April 2023 lalu. Sampai sekarang nggak tuntas. Dan saksi penembakan itu adalah dua anak kandungnya beserta istri. Tapi sampai saat ini Polda yang namanya Kalimantan Barat nggak menjadikan yang namanya seorang penembak itu sebagai tersangka karena bekerja sama dengan orang-orang atas perintah yang namanya Akiang. Karena permasalahan sengketa tanah itu tanah waris dari Bapak Agustino di Kalimantan Barat diduduki oleh Bapak Akiang. Bapak Agustino menyandra yang namanya ekskavator, mobil ekskavator mini, mengeruk tanah mereka. Lalu datanglah ada anggota polsek diperintahkan oleh yang namanya Bapak Akiang, ya, untuk hajar yang namanya Bapak Agustino yang ada di Kalimantan. Semoga video ini bisa dipiralkan karena keluarga yang ada di Kalimantan sangat membutuhkan bantuan hukum. Untuk menjadikan tersangka itu sangat sulit sekali karena pelakunya adalah seorang polisi yang ada di Kalimantan Barat. Jadi mungkin saya secara siaran langsung esok-esok akan saya bahas, ya, karena saya sudah mendapatkan izin dari keluarga atas suara dari keluarga minta tolong kepada saya agar Itulah kasus dia ini video bisa pernyataan dipiralkan. dari Bu Widya. Kenapa? Terbaru, saudara-saudara, kita sudah mendengarkannya. Bagaimana menurut tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Nah, di sini juga dikatakan, saudara-saudara, bahwa pemerintah akan berupaya untuk menyelamatkan perusahaan, yaitu perusahaan tekstil PT Sri Rezeki Isman atau Sritex. Hal itu diungkapkan juga oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang ya, di mana usai Sritex dinyatakan pilot oleh Pengadilan Negeri PN Semarang beberapa waktu yang lalu. Agus mengungkapkan penyelamatan Sritex merupakan perintah langsung Presiden Prabowo Subianto yang meminta beberapa kementerian teknis terkait melakukan kajian. Itu kajian mendalam ya saudara-saudara, kajian mendalam dalam rangka penyelamatan Sritex tersebut. Presiden Prabowo sudah memerintahkan Kementerian Perindustrian, Kemenq, Menteri BUMN, dan Menteri Tenaga Kerja untuk segera mengkaji beberapa opsi dan skema untuk menyelamatkan Sritex. Kata Agus dalam keterangan tertulis ya saudara-saudara pada Sabtu 26 Oktober 2024 hari inilah ya. Karena sekarang adalah hari Sabtu tanggal 26. Nah, selain itu Agus juga mengungkapkan bahwa prioritas pemerintah saat ini adalah menyelamatkan karyawan Sritex dari ancaman pemutusan hubungan kerja atau PHK. Di mana pemerintah akan segera mengambil langkah-langkah agar operasional perusahaan tetap berjalan dan pekerja bisa diselamatkan dari PHK tersebut. Opsi dan skema penyelamatan ini akan disampaikan dalam waktu secepatnya setelah 4
kementerian selesai merumuskan cara penyelamatannya. Lanjut beliau lagi, yaitu Agus. Nah, sebelumnya itu kan PT Sri Rezeki Isman Tbk atau Sritex telah mendaftarkan kasasi terkait putusan nomor perkara 2 garing PDT titik sus garis penghubung homologasi garing 2024 garing PN Niaga titik SMG atau Semarang ya. Nah, di mana dalam putusan tersebut Sritex dan 3 anak usahanya PT Sinar Panja Jaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayuda Mandiri Jaya dinyatakan pailit oleh PN Semarang. Kami menghormati putusan hukum tersebut dan merespons cepat dengan melakukan konsolidasi internal dan konsolidasi dengan para stakeholder terkait. Hari ini kami telah mendaftarkan kasasi untuk menyelesaikan persoalan, di mana persoalan ini dengan baik dan memastikan terpenuhinya kepentingan para stakeholder. Lanjut, manajemen Sritex dalam keterangan tertulis pada Jumat 25 Oktober 2024 ya saudara-saudara. Nah, lalu manajemen Sritex juga mengatakan hal itu merupakan bentuk tanggung jawab kami kepada kreditur, pelanggan, karyawan, dan pemasok yang telah bersama-sama mendukung usaha perusahaan. Sritex menjelaskan bahwa saat ini ada sekitar 14.112 karyawan, saudara-saudara, yang terdampak langsung terhadap kondisi perusahaan dan tercatat ada 50.000 karyawan dalam grup Sritex. Wow. Adapun Sritex dinyatakan pailit setelah terlilit masalah utang dalam beberapa tahun terakhir. Hingga akhir tahun lalu, secara rinci kewajiban jangka pendek, Sritex tercatat 113,2 juta US dollar ya saudara-saudara, dengan 11 juta US dollar diantaranya merupakan utang bank jangka pendek ke Bank Sentral Asia atau BBCA. Nah, sementara itu dari 1,49 miliar US dollar kewajiban jangka panjang sebesar 858,05 juta US dollar merupakan utang bank. Di mana mayoritas utang bank jangka panjang merupakan utang ex sindikasi Citigroup, DBS, ASBC, dan Shanghai Bank senilai 330 juta US dollar. Setelah itu BCA, Bank QNB Indonesia, Citibank Indonesia, Bank BJB, dan Mizuho Indonesia tercatat menjadi kreditur terbesar dengan besaran kewajiban SRIL masing-masing lebih dari 30 juta US dollar. Selain 5 yang telah disebutkan, perusahaan yang memiliki utang pada 15 pihak bank lain yang mayoritas merupakan bank asing atau bank swasta milik asing. Dalam keterbukaan informasi terbaru, perusahaan tekstil ini menyampaikan utang yang semakin membengkak dan juga status karyawan yang dirumahkan. Adapun rincian utang usaha yang dimaksud adalah belum jatuh tempo per 31 Maret 2024 senilai 31,61 juta US dollar, naik 8,7 juta US dollar dibandingkan dengan posisi Desember 2023. Kemudian utang yang jatuh tempo dalam 30 hari naik 630.000 US dollar, lalu 30 hingga 90 hari naik 1,2 juta US dollar, dan 90 sampai 180 hari naik menjadi 468.000 US dollar. Luar biasa ya saudara-saudara. Oke, baik, sampai di sini dulu pertemuan kita, pembahasan kita tentang dimana itulah tadi Prabowo perintahkan 4 menteri selamatkan perusahaan Sritex yang pailit.
Terima kasih juga buat saudara-saudara yang sudah menonton, yang sudah support aku. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.